Selamat malam Pak. Hmm. Bapak sebagai seorang spiritual ya, saya ingin mendapat penjelasan mengenai tanggapan Bapak itu yang sekarang sedang rame-ramenya ya, yang dibicarakan itu yang manusia kawin dengan kambing. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, jadi saya itu nggak mau Pak mengomenin itu, cuman begini ya. Karena itu kan pribadi mereka, yang tahu mereka. Tetapi saya akan cerita nih sedikit. Nah, kalau dari pengetahuan saya, itu di pewayangan tuh ada dulu itu Begawan Drone itu menikah dengan kuda, Pak. Akhirnya itu lahir Aswatama. Nah, karena Begawan Drone ini seorang guru, dia banyak punya murid. Hanya itu menjadi pandangan muridnya itu dan ditiru oleh muridnya. Bahkan muridnya ada yang menikahin atau ngawinin sapi, kemudian ada ngawinin anjing, ya, kemudian ada ngawinin yang lain-lain termasuk kambing gitu. Jadi saya terus terang tidak mau mainin itu karena itu pribadi mungkin yang membuat video itu gitu. Tapi dari cerita ini di zaman pewayangan ini ya ada nggak ada kan saya juga nggak tahu. Tapi ini menjadi menarik ketika pada zaman ini kok ya ada yang kayak begitu gitu. Nah, artinya apa? Mungkin saja itu bisa diambil dari cerita ini untuk kepentingan kontennya ya. Atau mungkin benar-benar ya itu. Karena saya sendiri juga tidak memperhatikan betul itu, hanya sekilas berita itu yang saya lihat di YouTube ya atau di Facebook gitu. Jadi kemungkinan itu, cuman ini menjadi edukasi yang tidak baik ya menurut saya. Ini saya tidak membaikkan itu atau menjelekkan, tetapi menurut saya namanya manusia nikah atau kawin dengan binatang ini kan sudah menyalahi kodrat. Nah, kalau ini nanti dianggap benar oleh anak-anak zaman milenial, apa jadinya bumi ini? Gitu. Karena pada hukum-hukum yang ada, pada nasihat-nasihat orang tua, ya nggak patut ini. Nah, kalau itu terjadi, nanti seandainya punya anak, kayak apa nih? Masa badannya kambing, kepalanya manusia, atau kepalanya kambing, badannya manusia. Nah, ini akan rusak bumi ini, gitu ya. Jadi, menurut saya ini kurang bijak. Kurang baik ya, entah itu konten atau apa, menurut saya kurang baik. Mungkin saja ini dibuat ya karena mengacu kepada cerita-cerita itu. Akhirnya apa? Begawan Drone ini dalam perang Mahabharata kan juga hancur. Salah satu adalah karma daripada itu. Gitu. Nah, kemudian murid-muridnya juga hancur karena dia menikahin daripada binatang. Nah, itu sih ya, menurut pandangan saya Pak Wardana ya. Jadi ya monggo saja menurut saya. Nah, kita yang menyadari manusia harus nikah dengan manusia atau kawin dengan manusia, ya jangan sampai lah dengan binatang gitu loh. Nah, tetapi ada satu pelajaran yang luar biasa Pak. Kalau kita mau melihat ya, saya sering dituturin dulu kakek buyut dan lain sebagainya, orang-orang tokoh yang baik itu, sebetulnya di dalam tubuh manusia ini itu banyak sifat-sifat. Ya salah satunya ada sifat binatang. Itu binatang apapun, kemudian ada sifat-sifat pohon ya, ada sifat-sifat jin setan, ada sifat-sifat malaikat, mungkin itu ada di dalam tubuh manusia. Nah, ajaran agama yang baik menuntut kita itu untuk tidak meningkatkan sifat dari kebinatangan itu. Makanya saya sering berkata kepada teman-teman, kalau contoh kambing ini nggak bisa jadi manusia, tetapi manusia bisa jadi kambing. Apanya? Sifatnya. Contoh lagi, ya, harimau tidak bisa jadi manusia, tetapi manusia bisa menjadi harimau. Sifatnya gimana? Ya seperti itu, gagah-gagahan itu, tidak tahu arah gitu. Atau mungkin lagi, anjing tidak bisa jadi manusia bisa bersifat seperti anjing. Ini bukti bahwa di dalam tubuh manusia Tuhan yang Maha Pencipta itu memberikan semua itu sebagai bentuk kasih sayang. Tetapi manusia harus berpikir karena manusia diberi akal. Masa manusia mau bersifat seperti binatang gitu ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Pak gitu. Jadi
manusia ini menentukan dirinya sendiri, mau bersifat harimau, bersifat kambing, bersifat ayam umpamanya, ya, ya tergantung manusia itu sendiri. Tetapi konsekuensi dari tindakan apa yang dilakukan ini atau diucapkan ini akan menjadi doa untuk dirinya sendiri, yang nantinya itu akan mengacu kepada sistem tabur tuai. Apa yang dilakukan oleh manusia itu, itulah konsekuensi yang harus dinikmati. Gitu. Nah itu Pak Wardana. Jadi ini ada satu pelajaran yang baik ya pada diri kita. Jangan sampai kita juga menjadi manusia yang bersifat binatang. Nah, ini luar biasa sebetulnya itu. Nah kemungkinan dari pelajaran pewayangan inilah yang diambil untuk membuat ya, terkenal lah mungkin seperti itu Pak itu. Gitu. Jadi nasihat saya sekali lagi, ya kita manusia harus kawin dengan manusia. Sesuai kodrat. Iya, sesuai dengan kodrat manusia itu, Iya. supaya nanti tidak menjadi kerusakan di bumi ini, ya. Apalagi di zaman sekarang ini, itu akan ditonton banyak orang, Pak. Anak-anak milenial ini juga akan menonton. Kalau itu sampai ditiru, terus bagaimana buminya ini? Itu kan menjadi rusak. Gitu. Makanya dibutuhkan 3 kecerdasan untuk memahami diri ini Pak. Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual tentang hukum baik buruk, kemudian kecerdasan intelektual. Nah 3 hal ini harus dicari. Orang cerdas intelektual belum tentu dia memahami cerdas spiritual. Maka banyak terjadi hal-hal yang seperti itu, yang banyak orang menganggap itu adalah satu tindakan yang melenceng, menentang kodratnya sendiri sebagai manusia. Itu Pak Wardani. Jadi dari pandangan saya itu sih sebagai seorang spiritual, tanpa saya harus mengomenin yang terjadi saat itu, apapun mereka. Nah itu mungkin kalau Pak mau tanyakan lagi, tanya satu. Ya, memang apa namanya, perlu sekali kita ya berpikir seperti manusia, bukan seperti binatang ya. Betul. Ya contoh seperti kambing, coba Pak lihat ya, sifat kambing tahu nggak Pak? Ya, enggak. Ya. Mau dipotong hanya bisa mbek, ya. Mau diceburin jurangnya mbek, gitu. Iya, ya. Kemudian mau diseret-seret ke sana juga hanya mbek. Masa nanti Itu manusia akan bersifat seperti itu? Nah, kemudian contoh seperti harimau juga ya, atau seperti anjing lah. Anjing ini makhluk yang sangat setia. Tetapi kadang anjing ini tidak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Sangat setia. Setianya di mana? Ketika dia dikasih makan itu akan ingat sepanjang masa ya. Ketika orang membawa daging untuk dia ingat. Tetapi coba gak membawa daging, konggong Pak. Nah, jangan sampai sifat-sifat kebinatangan ini ada pada diri kita. Karena kalau ini kita terapin nanti dalam kehidupan, kita dicontoh oleh anak-anak kita, dicontoh oleh masyarakat nih, bubar hidup ini Pak. Yang namanya manusia ini kan bubar gitu. Nah itu Pak Wardana ya. Jadi usahakan sifat manusia akan punah nanti. Iya, akan menjadi binatang. Gitu. Jadi biar tidak kita berhalusinasi kepada cerita-cerita tempo dulu. Sebab cerita tempo dulu itu dibuat oleh orang-orang bijak itu bukan dinyatakan dalam bentuk kenyataan, tetapi itu ada sebagai nasihat. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Benar, gitu. benar. Nah itu sih Pak Wardana. Jadi sekali lagi saya ulangin, saya tidak mau mengomenin itu pribadi mereka, tetapi saya memberi nasihat itu, ya. Oke. Karena itu ada dalam cerita pewayangan sebetulnya Pak. Gitu. Ya, ya cukup bisa ya. Cukup bisa diterima itu. Nah, mudah-mudahan sedikit pendapat saya ini sebagai orang yang punya ilmu terbatas ini bisa memberi pandangan kepada terutama anak-anak kita, cucu-cucu kita yang pada saat ini memang mereka tidak paham dengan itu Pak. Gitu. Nah, kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga mereka ya, karena sekarang kekuatan sosmed itu wah luar biasa mempengaruhi otak anak-anak kita. Kita bisa hancur dari situ, anak-anak kita bisa hancur, juga bisa baik kalau kita benar. Gitu. Benar. Itu Pak Wardana. Ya. Mungkin ada lagi yang Pak tanyain tuh. Ya. Ya kita kan gini ya, apa namanya, perlu bertanya-tanya itu apakah
apa yang kita lihat di media sosial itu benar atau buruk, ya kita perlu Perlu berpikir, seleksinya itu, perlu diseleksi. berpikir seperti manusia ya, jangan seperti binatang. Iya, nah, jadi itu yang bisa saya berikan. Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Saya pikir itu logika yang sangat bagus ya untuk apa namanya, dipikirkan ya. Terima kasih banyak. Ya. Itu sangat bagus. Iya. Oke. Disahkan ya Pak ya? Ya nggak tahu. Bingung ya. Tapi saya tidak nonton, cuma sekilas saja ya.